Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabarnya nih? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia terus ya. Ya, meskipun kalian harus belajar di masa pandemi seperti sekarang ini, tapi kalian harus tetap semangat belajar terus ya. Sekarang perkenalkanlah, nama saya Izalatul Laila, mahasiswi semester 2 di Universitas Tidar Magelang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama di kelas 7 ini. Ada apa sih materi pertama di kelas 7 ini? Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Ya, benar sekali. Struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi. Ya, teks deskripsi memiliki arti pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Dengan begitu dapat diartikan bahwa teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, baik berupa benda, tempat, pariwisata, hewan, seseorang, dan lain-lain kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca itu seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. Selanjutnya, ada ciri dari teks deskripsi. Apa sih ciri teks deskripsi ini? Yang pertama, ya, ada ciri tujuan. Tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Teks deskripsi ini bertujuan menggambarkan atau melukiskan objek atau suasana atau perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan tersebut. Selanjutnya ada ciri objek yang dideskripsikan. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus atau objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan bersifat personal. Yang selanjutnya ada ciri isi. Yang pertama, isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Yang kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret atau menggambarkan wisata yang indah akan dikonkretkannya. Indahnya itu seperti apa sih? Menggambarkan ibu yang baik akan dikonkretkannya baiknya itu seperti apa sih? Gitu. Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus atau warna dikhususkan pada kata hijau, biru, toska, dan lain sebagainya. Yang ketiga, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Contohnya nih kayak ombak menggembur, kemolekan pantai, ibuku yang tangguh. Selanjutnya ada jenis teks deskripsi. Ditinjau dari bentuk teks deskripsi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Kayak misalnya sih, kayak cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks deskripsi. Yang pertama ada identifikasi atau gambaran umum. Berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Yang kedua ada deskripsi bagian. Berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat atau bagian-bagiannya, komposisi warna, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Perincian juga dapat berisi perincian apa yang didengar atau mendengar suara apa saja, seperti apa suara-suara itu atau penulis pembandingan dengan apa. Perincian juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang jenis pengembangan teks deskripsi. Yang pertama ada deskripsi bagian berdasarkan ruang. Berisi perincian bagian-bagian ruang,
objek yang dideskripsikan. Misalnya nih kayak penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang. Perincian ruang juga dapat menyebut nama ruang dan ciri-cirinya. Yang kedua, ada deskripsi bagian berdasarkan anggota-anggota objek. Berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Kayak contohnya pantai digambarkan bawah lautnya, bibir pantai, ombak dan pasirnya, pemandangan, tumbuhan, dan hewan pantai. Yang ketiga, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak atau inti, penutup. Misalnya penulis mendeskripsikan awal pementasan, bagian adegan, mulai meluru dan penutup. Yang keempat, deskripsi bagian berupa pemfokusan. Berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contohnya, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desain unik dan cat cerah memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Yang selanjutnya ada simpulan atau kesan. Berisi simpulan baik berupa kesan maupun rekomendasi penulis terhadap objek yang dideskripsikan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur kebahasaan teks deskripsi. Kira-kira ada berapa sih unsur kebahasaan teks deskripsi ini? Ya, benar sekali, ada 8 unsur kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Yang kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Yang ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Yang keempat, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Yang kelima, menggunakan kalimat rincian. Yang keenam, menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan tersebut. Yang ketujuh, teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Yang kedelapan, menggunakan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Nah, selanjutnya, teks deskripsi berisi kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Penggunaan kata depan di dan awalan di. Kata depan di berfungsi sebagai kata depan jika diikuti dengan kata keterangan tempat, arah, posisi, atau letak. Sebagai kata depan di ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Kayak contohnya di pantai, di belakang, ditulis, di bagian barat, di samping. Sebagian awalan di ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Dalam hal ini, berfungsi sebagai imbuhan pada kata kerja pasif. Penulisan kata berawalan men yang dirangkai dengan kata yang diawali dengan huruf KPTS. Fonem KPTS luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang berawal dengan huruf KPTS. Misalnya nih kayak mempengaruhi, men plus pengaruh, mempesona, men plus pesona, mengarantina, men plus karantina, dan sebagainya ya. Selanjutnya, fonem KPTS tidak luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan kluster atau konsonan perangkap. Contohnya, memprakarsai, mengkriminalkan, mengklasifikasi. Nah, fonem KPTS juga tidak luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata berimbuhan yang berawalan huruf KPTS. Misalnya kayak apa sih? Nah, misalnya kayak mempertaruhkan, memperluas, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ada contoh dari teks deskripsi. Akan saya bacakan. Ayah panutanku. Ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih beruban. Di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih di dagunya.
Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. Meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras. Ayahku sangat pendiam. Beliau yang irit kata lebih suka memberi contoh langsung kepada anak-anaknya tanpa perlu menggurui. Bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Nah, itu saja yang dapat dijelaskan. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan lewat WhatsApp grup ya. Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang akan diberi tugas individu, yaitu tugas untuk melengkapi kalimat yang rumpang. Waktu pengerjakan tugas adalah 1 minggu. Tugas dapat dikumpulkan di Google Classroom. Kode untuk Google Classroom akan dikirimkan di WhatsApp grup ya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.